Halo semua, Assalamualaikum, kembali lagi di channel Invest Saham. Jadi pada video kali ini kita akan update lagi saham rutin dividen, yang mana laporan keuangan kuartal 4-nya sudah rilis dan kita sudah bisa lihat kinerja full year di tahun 2023. Nah ternyata labanya turun, tapi kok kenapa hari ini harga sahamnya malah naik guys ya. Kita pun akan membahas ya terkait dividen di tahun 2024 ini, apakah dividennya akan lebih menarik lagi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Lalu kita akan bahas juga mengenai tip conviction ya untuk melakukan dividen investing, terutama di saham yang rutin bagi dividen. Karena teman-teman juga tahu ya, tidak semua saham itu rutin membagikan dividen. Jadi sebelum kita lanjut ke pembahasan, disclaimer on terlebih dahulu guys ya. Ini adalah analisa dan juga opini pribadi, bukan financial advice. Jadi seluruh keputusan investasi menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing. Nah jadi saham yang akan kita bahas pada video kali ini adalah saham Pegas. Laba perusahaan gas negara turun 14,75% pada tahun 2023. Nah, guys, ini dilansir dari investasi.kontan.co.id. PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau Pegas mencatatkan penurunan laba pada tahun 2023. Dilansir dari keterbukaan informasi dari Bursa Efek Indonesia, Pegas mencatatkan laba 278 juta USD di tahun 2023, turun 14,75% dari tahun sebelumnya yang sebesar 326 juta US dollar. Pendapatan Pegas tercatat naik 1,89% ke 3,64 miliar USD ya guys ya di tahun 2023. Per akhir 2022 pendapatan Pegas itu sebesar 3,56 juta USD. Ini saya rasa ini juga juta ya guys ya. Entah ini yang salah nih ya, ini kayaknya miliar ya, pendapatannya miliar gitu ya, dalam miliar USD, tapi untuk laba bersihnya dalam juta USD ya, mungkin seperti itu guys. Jadi ini ada tipe ya dari kontan.co.id ya. Ini mungkin 3,56 miliar ya US dollar. Pendapatan Pegas didominasi oleh penjualan kepada pihak ketiga dengan total 2,39 miliar USD. Sementara penjualan terhadap pihak berelasi sebesar 1,24 miliar US dollar ya guys ya. Nah jadi sebenarnya gini, untuk pendapatan atau revenue Pegas ini sebenarnya ada kenaikan tipis ya 1,89% ya guys ya, sekitar 1,8%-an. Tapi kenapa kok laba bersihnya turun 14,75%? Nah kita akan langsung saja lihat ya guys dari laporan keuangan yang sudah dirangkum oleh sekuritas seperti itu. Nah ini adalah income statement-nya ya. Nah, di sini teman-teman bisa memperhatikan dan juga melihat ya untuk total pendapatannya. Ini sebenarnya ada kenaikan dari 55,6 miliar menjadi 56,2 miliar dalam rupiah. Nah, sedangkan ini kan ada sedikit kenaikan, tapi kalau bisa kita perhatikan dari total beban pokok penjualan, ternyata total beban pokoknya itu ada kenaikan ya guys ya. Jadi beban pokok penjualan itu ada kenaikan dari 43,4 miliar menjadi 44,9 miliar. Itu sekitar 1,4 miliaran ya. 1,499 miliar gitu guys tepatnya ya. Nah, jadi untuk Pegas ya ternyata pendapatannya ini sebenarnya naik, tapi ada beban pokok penjualan yang juga mengalami kenaikan sehingga laba bersih yang dapat diatribusikan kepada entitas induk adalah hanya sebesar 5,8 triliun aja ya, padahal di tahun sebelumnya itu mencapai 6,2 triliun. Ini pun bisa teman-teman lihat dalam net income-nya ya. Ini secara annualize untuk laba bersihnya dari 5 triliun menjadi 4,2 triliun, berarti ada penurunan ya yang tadi sudah kita bahas sekitar 14%-an. Nah, jadi kenapa kok hari ini harga sahamnya malah naik ya? Tadi sempat naik ke level 1255 ya, dan ini memang karena masih berjalan ya, ini pukul 15 lewat 9. Jadi marketnya belum tutup dan kita masih terus memantau ya guys ya saham-saham yang ada di Bursa Efek. Tapi pantauan saya memang khusus ya untuk saham-saham yang rutin bagi dividen ataupun saham-saham yang memiliki fundamental bagus seperti itu. Jadi untuk saham Pegas hari ini ada kenaikan 4,60% ya, tadi sempat naik sekitar 5%-an. Jadi ya kemungkinan tutup di 1250 ya. Nanti kita akan coba update lagi mungkin ya di pasca penutupan bursa. Nah, kenapa kok laba bersihnya turun 14% tapi harga sahamnya mengalami kenaikan ya? Kita coba cek di 1 minggu ya. Nah, untuk 1 minggu juga ada kenaikan 9%, lalu di 1 bulan kita cek ya.
Untuk 1 bulan ada kenaikan 6,84% dan sempat turun ke level 1100-an ya guys ya untuk saham Pegas. Dan kemungkinan besar Pegas di level 1100 ini sudah banyak yang melakukan akumulasi ya, beli di area bawah untuk saham Pegas yang kita tahu ya, Pegas ini kan saham yang rutin bagi dividen. Nah, jadi kemungkinan sudah price in dan banyak sekali investor yang menganggap bahwa harga saham Pegas di level 1100 ini sudah layak untuk dibeli kembali. Makanya harga sahamnya ini berangsur-angsur naik. Tadi kita lihat ya, di 1 minggu terakhir mengalami kenaikan ya sekitar 9,17% sampai di harga 1250 untuk hari Jumat ini guys ya. Nah, itu alasan yang paling pertama mungkin ya. Alasan selanjutnya nanti kita bahas. Nah, kita akan lihat dulu dari sisi rasio keuangan dan juga dari sisi valuasi, fundamental, dan lain-lain. P/E ratio di angka 7 kali dan PBV di angka 0,73 kali. Dari sisi valuasi juga sudah price in, di mana PBV-nya juga sudah murah, PER-nya juga masih sangat menarik, guys. Jadi, tidak salah juga investor melihat bahwa Pegas di harga 1100 itu sudah price in atau sudah layak lah untuk diakumulasi kembali. Dari net income kita sudah bisa lihat ya, ada penurunan dari 5 miliar menjadi 5 triliun menjadi 4,2 triliun, dan EPS-nya juga otomatis ada penurunan ya, dari 209 menjadi Rp177 per lembar saham. Meskipun revenue-nya ada sedikit kenaikan dari 55,6 triliun menjadi 56,2 triliun. Nah, kita akan lihat dari rasio keuangan. Dari sisi cash-nya 19,2 triliun, total aset 101,8 triliun, liabilitas 47 triliun, sedangkan total ekuitasnya di angka 41,6 triliun. Yang berarti debt to equity ratio-nya di angka 113%-an. Apakah DER di atas 100% ini masih aman? Saya mengutip dari pendapatnya Bapak Teguh Hidayat ya, seorang value investor, dan teman-teman juga bisa lihat webinarnya di YouTube ya. Di YouTube beliau ada Teguh Hidayat, beliau pernah membahas terkait debt to equity ratio. Itu di atas 300% baru kita harus waspada. Tapi kalau misalkan masih di bawah 300%, beliau mengatakan bahwa debt di bawah 300% itu masih dikategorikan aman. Kalau misalkan itu adalah hutang jangka panjang seperti itu. Lalu kita lihat dari sisi profitabilitas untuk saham Pegas, gross profit margin di angka 22%, operating profit margin 15,97%, dan net profit margin di angka 8,34%. Lalu kita cek dari dividen ya. Untuk dividen sampai di harga saat ini, dividen tahun 2023 lalu itu mencapai 11,28% guys ya. Nah, kira-kira dividen di tahun 2024 ini apakah akan lebih menarik atau akan lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya? Nanti kita akan prediksikan juga buat dividen saham Pegas. Kita akan cek dari return on asset di angka 4,21% dan return on equity di angka 10,30%. Dari rasio yang kita lihat ya guys ya, dari fundamentalnya, kita dapat menyimpulkan bahwa Pegas ini ya oke lah kalau misalkan teman-teman mau diversifikasi ya ke sektor migas. Pegas ini bisa masuk ya ke dalam kategori yang untuk diversifikasi, tapi tetap untuk core investment, teman-teman mungkin harus mencari saham-saham yang rasio keuangannya lebih sehat dan juga menghasilkan profitabilitas yang lebih tinggi lagi dibandingkan saham Pegas, seperti itu. Mungkin bisa di sektor perbankan, batubara, dan juga saham-saham sektor otomotif ya guys, itu bisa dipertimbangkan juga. Lalu ada saham-saham sektor migas yang kita lihat harga komoditas migas ya, minyak dan juga gas itu sedang mengalami kenaikan. Ya, karena memang kondisi geopolitik sedang memanas dan peperangan juga masih berlangsung gitu guys ya. Dan teman-teman juga mungkin bisa baca-baca berita ya terkait apa sih yang menyebabkan kenaikan migas gitu ya, yang ada di harga komoditas. Mungkin teman-teman bisa cek di tradingeconomics.com ya. Nah, kita sudah lihat dari rasio keuangan, kita juga sudah cek total beban penjualannya, ternyata ada kenaikan guys ya, sekitar 1,4 triliunan. Nah, kita ke dividen. Nah, saham Pegas ini sebenarnya saham yang rutin bagi dividen. Ya, dari tahun kita cek guys ya, dari investing.com ini biasanya lebih banyak datanya ya. Pegas ini sudah rutin bagi dividen sejak tahun 2004 ya, hanya saja saya lihat konsistensinya ini tidak begitu konsisten. Apakah dia bagi dividen 1 tahun sekali atau 2 tahun sekali, itu mungkin ya tergantung pendapatan dan juga laba bersih dari saham Pegas ya, jadi suka-suka lah ya.
Di tahun 2004 ini sempat 2 kali bagi dividen, lalu lanjut ya di tahun 2010, 2011 ya ini dua tahun ya bagi dividen 2 kali per tahun. Tapi sejak 2012 ya ini hanya bagi dividen 1 tahun sekali gitu guys. Jadi kemungkinan konsistensinya akan bagi dividen hanya 1 kali dalam setahun ya. Teman-teman jangan berharap lebih lah untuk dividen interimnya saham Pegas seperti itu. Kita sudah lihat ya, memang Pegas ini kan rutin bagi dividen itu sekitar bulan Juni ya, Mei Juni untuk cum date-nya, lalu untuk payment date-nya di sekitar Mei Juni juga. Ya, jadi untuk Pegas ya dipastikan akan tetap bagi dividen di pertengahan tahun 2024 ini. Kita tunggu saja RUPS tahunannya apakah Pegas akan kembali bagi dividen yang besar atau tidak. Nah, dari prediksi dividen saham Pegas, di sini saya sudah buatkan ya ke teman-teman. Kalau misalkan dari RTI Bisnis ya, memang IPS-nya juga ada penurunan dari 212 per lembar saham ke Rp177 per lembar saham. Untuk IPS-nya ada penurunan. Dari dividen payout ratio kita belum dapat info apapun ataupun kisi-kisi apapun ya terkait DPR. Apakah DPR-nya akan melampaui 70% atau di bawah 69% ini guys ya. Dan dari dividen fullnya, kalau misalkan DPR di angka 66%, maka potensi dividen final Rp117 per lembar saham, which is ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang Rp141 per lembar saham. Ya, tapi dividen yield-nya ini mirip-mirip ya, hanya mungkin dividen yield-nya ada berkurang tipis ya, 1%-an aja kalau misalnya dari dividen yield. Ya, dibandingkan tahun sebelumnya, seperti itu. Tapi kalau misalkan Pegas ya berhasil membagikan DPR 69 bahkan di atas 70%, maka potensi dividen finalnya Rp122 per lembar saham, dan ini pun sebenarnya jauh lebih rendah dibandingkan dividen tahun sebelumnya, tapi tetap dividen yield-nya di angka 10% ya, karena harga Pegas ini kan sudah turun ya. Untuk sekarang di 1250 per lembar saham. Nah, jadi tetap guys ya, tetap ya selama IPS-nya mengalami penurunan, maka potensi dividen finalnya ini akan lebih rendah dibandingkan dividen sebelumnya. Jadi tinggal kita lihat aja DPR-nya. Tapi kalau misalnya teman-teman perhatikan, ternyata dividen yield-nya ini ya ada sedikit kenaikan ya. Kenapa? Karena harga saham Pegas ini sudah turun lumayan cukup dalam. Teman-teman cek aja ya, di 1 tahun terakhir ini masih ada minus 10,64% ya, dari level seharusnya di sekitar 1.500-an ya. Itu juga sebagai upside kenaikan saham Pegas. Bahkan di awal 2023 ya, atau di akhir 2022, di awal 2023, Pegas ini sempat ya ke level di atas 1.800 atau mungkin di 1.900-an seperti itu. Jadi kenapa kok potensi dividen yield-nya lebih tinggi ya, bisa tembus 10%, karena harga saham Pegas yang sebenarnya sudah turun. Jadi gimana nih konklusinya? Konklusinya adalah Pegas di harga saat ini sebenarnya sudah menarik ya untuk kita beli ya. Tapi saya rasa di beberapa hari, mungkin di hari Senin depan ya, Pegas ada potensi untuk terkoreksi terlebih dahulu ya sampai di 1.200-an. Jadi teman-teman wait and see dulu aja untuk Pegas. Siapa tahu di hari Senin nanti dikasih harga yang lebih murah lagi. Nah, ini sudah mulai turun lagi ya ke 1245 guys. 1245. Jadi gitu guys ya, untuk proyeksi harga Pegas kemungkinan akan ada higher low di sekitar 1.200-an. Jadi kita akan coba lihat di hari Senin apakah Pegas akan lanjut naik atau malah berpotensi turun lagi ya guys ya ke level 1.200. Ini kan di 1.250 per lembar saham. Ya, jadi kalau misalkan ada higher low ya di sekitar 1.200, 1.180, ini berarti kita bisa beli saham Pegas di harga yang lebih murah lagi ya, seperti itu. Jadi tetap guys ya, belilah saham bagus di harga murah, bukan beli saham bagus di harga pucuk. Untuk Pegas, potensial upside-nya sebenarnya masih sangat menarik ya. Kita berpotensi bisa dapat dividen plus capital gain. Sebenarnya seperti itu. Kalau misalkan Pegasnya bisa naik lagi dari sisi harga sahamnya. Nah, jadi tips ya, tadi kita akan bahas tips conviction untuk dividen investing. Sebenarnya gini guys, kalau misalnya teman-teman mau dividen investing, yang pertama harus dipastikan adalah dari sisi besaran dividen. Apakah besaran dividennya menarik atau tidak dari sisi dividen yield dan juga dividen payout ratio. Kalau misalkan sebuah perusahaan itu masih
belum bisa membagikan DPR besar, ya otomatis dari sisi dividen yield pun tidak akan maksimal seperti itu. Apalagi harga sahamnya sudah terlampau mahal, valuasinya juga sudah mahal. Nah, kita tetap imbangi ya, membeli saham-saham bagus di harga murah itu tetap imbangi dengan potensial dividennya. Apakah dividennya di atas 10, apakah potensi dividen yieldnya di atas 10% atau tidak gitu guys ya. Untuk saat ini memang yang bagi dividen besar itu adalah saham-saham sektor batu bara, namun Pegas pun sebenarnya tidak menutup kemungkinan bisa bagi dividen besar guys ya. Hanya saja selain dari fundamental, selain dari dividen, selain dari laporan keuangan, kita pun harus tetap melihat apakah ada sentimen negatif atau tidak. Nah, untuk Pegas sendiri ya guys ya, untuk saham Pegas ini sebenarnya masih ada sentimen yang bisa dibilang ya cukup negatif kalau misalkan ini tidak bisa didiskusikan ya. Tapi saya rasa ini masih bisa didiskusikan lah dengan pihak Gunvor seperti itu. Nah, jadi terkait dengan kontrak LNG ya bersama Gunvor, manajemen PGN ini sudah buka suara ya terkait kontrak LNG bersama Gunvor Singapura ya. Perseroan memperkirakan bahwa kendala pengiriman kargo LNG kepada Gunvor tidak kurang dari beberapa bulan pada tahun 2024. Perseroan dan Gunvor Singapura sedang dalam tahap pembahasan penyesuaian jadwal pengiriman tahun 2024 karena saat ini perseroan masih dalam status force major ya guys ya. Untuk status force major PGN atau Pegas ini teman-teman bisa searching juga di Google ya. Apa sih yang menyebabkan Pegas ini mengalami keterlambatan ya dalam pengiriman kargo LNG ya. Dalam garis besarnya memang sedang ada kendala pengiriman kargo LNG kepada Gunvor Singapura seperti itu yang akan di reschedule ya pada beberapa bulan di tahun 2024 ini. Upaya perseroan untuk penyelesaian status kontrak dengan Gunvor dengan melakukan penyesuaian jadwal pengiriman tahun 2024. Selain itu juga perseroan masih terus aktif melakukan komunikasi ya dengan supplier LNG potensial untuk mendapatkan kargo LNG yang dapat memenuhi kebutuhan perseroan. Jadi ibaratnya kontrak LNG-nya sudah ditandatangani ya, tinggal Pegas atau PGN ini tinggal mencari ini guys ya, supplier LNG potensial, dan selanjutnya mereka harus mengirimkan kargo LNG kepada Gunvor Singapura seperti itu guys ya. Mungkin ini akan terjadi di beberapa bulan ke depan. Nah, jadi teman-teman tetap harus pantau terus ya update news di saham Pegas. Kalau misalnya teman-teman tertarik untuk cari capital gain dan juga mencari dividen di saham Pegas. Nah, beritanya ini dari cnbcindonesia.com. Ini adalah berita terupdate di 5 Maret 2024 dan saya belum menemukan berita terupdate lainnya ya. Selain yang di 5 Maret 2024 ini. Jadi tetap harus teman-teman pantau. Nah, jadi beberapa hal yang bisa menumbuhkan conviction ya untuk kita melakukan dividend investing ini tentunya terhadap teman-teman yang tidak mau ribet ya dalam memindahkan dari saham A ke saham B. Ya udah, kita fokus misalkan di 3 saham ya. Yang pertama saham perbankan mungkin ya, yang kedua adalah saham batu bara, lalu yang ketiga ya teman-teman bisa diversifikasikan ke sektor lainnya. Mau itu saham CPO, karena CPO kan juga sedang naik ya. Nanti kita mungkin akan bahas saham-saham CPO yang potensial. Lalu bisa juga ke saham sektor otomotif, ini juga potensial. Lalu ada juga saham-saham di sektor migas ya guys ya, termasuk di sini adalah Pegas yang tadi sudah kita bahas seperti itu. Untuk menumbuhkan conviction, ya tentu saja teman-teman tidak mau ribet gitu ya. Teman-teman hanya ingin dapat dividen plus dapat capital gain kalau misalkan perusahaannya benar-benar tidak ada berita buruk ya. Tentu saja harganya berpotensi juga untuk naik dan teman-teman bisa dapat dividen dan juga bisa dapat capital gain. Tapi untuk jangka panjang, dividen ini ya, untuk dividen investing, ini tujuan kita adalah untuk mendapatkan passive income. Jadi kita mendapatkan dividen, kita tidak harus menjual saham yang sudah kita beli di harga bawah. Misalkan gini, misalkan teman-teman sudah beli saham Pegas di harga 1.100 ya guys, atau 1.200 lah ya. Nah, tiba-tiba Pegasnya misalkan naik ke level 1.800 atau bahkan ke 2.000. Nah, teman-teman akan tetap dapat dividen,
tanpa menjual saham Pegas yang kita dapatkan di harga yang murah. Ya udah, kita tinggal tambah muatan pelan-pelan. Nah, kita juga akan dapat dividen rutin secara tahunan, entah itu setahun 2 kali atau setahun sekali, seperti itu guys ya. Nah, jadi semoga video ini bermanfaat dan juga membantu teman-teman dalam menumbuhkan conviction untuk melakukan dividen investing ya. Karena target kita untuk melakukan dividen investing adalah untuk mendapatkan passive income dan dividen for living, seperti itu. Oke guys, terima kasih sudah menonton channel Invest Saham. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.